Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. للبركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita dalam majelis penuh barakah ini. Kemudian salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, dan juga semoga sampai pada kita sekalian beserta seluruh kaum muslimin hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah hari ini masih melanjutkan pembahasan dari kitab Hidayatus Sibyan sebagai tambahan suplemen karantina tajwid Tuhfatul Atfal wal Ghilmani fi Tajwidil Quran. Maka kita masuk ke bait yang ke-26 sebagaimana perkataan An-Nazim ila anqal wa ahrufut tafkhimi sab'un tuhsaru fi khussadagtin qidbi'ulwin tushharu. Ada satu bait yang An-Nazim menjelaskan atau menyinggung persoalan huruf tafkhim. Ini merupakan tambahan yang tidak disebutkan dalam kitab Matan Tuhfatul Atfal. Karena Matan Tuhfatul Atfal tidak ada sifat kecuali yang berkaitan dengan ahkam yang secara umum. Nun, tanwin, mim, lam, dan mad. Itu isinya Tuhfatul Atfal. Ini bagian menarik dari kitab Hidayatus Sibyan. Walaupun cuma satu bait, namun di sini menunjukkan perhatian An-Nazim berkaitan dengan huruf-huruf tafkhim. Dan tentu saja kalau kita ingin merinci persoalan ini jelas membutuhkan rincian yang sangat panjang. Satu bait membutuhkan rincian penjelasan yang sangat panjang. Namun kita akan ringkas saja. Beliau mengatakan wa ahrufu, dan huruf-huruf at-tafkhimi, huruf-huruf yang ditebalkan itu atau yang mengalami penebalan, proses emfatik, sab'un tuhsaru. Jumlahnya ada 7. Fi khussadagtin qidh, yang terkumpul pada lafal khussadagtin qidh, bi'ulwin tushharu, yang juga terkenal namanya dengan
isti'la. Nah, di sini beliau menyebutkan dua istilah. Ada istilah tafkhim, ada istilah isti'la. Apa perbedaannya? Maka kita mesti memahami terlebih dahulu bahwa yang dimaksud dengan at-tafkhim itu artinya adalah at-tasmin. Apa tasmin? Penggemukan, penebalan atau at-taghlidh. Penebalan, penggemukan. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah menebalkan suara huruf sehingga terdengar penuh dengan gemaknya. Lahuranin, gemak. Jadi suaranya itu bulat, tebal, gemuk. Warnanya mirip huruf O. Warnanya mirip huruf O dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi ada sedikit perbedaan. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab tidak ada huruf O. Dalam bahasa Arab tidak ada huruf O. Jadi huruf-huruf yang dalam bahasa Arab suaranya terdengar seperti huruf O, itu sejatinya bukan huruf O, tapi huruf yang sedang mengalami tafkhim. Tapi huruf yang sedang mengalami tafkhim. Kemudian cara menebalkan suara, cara menebalkan suara itu harus mengandalkan ada beberapa poin. Yang pertama berkaitan dengan mulut, yang kedua berkaitan dengan lidah. Berkaitan dengan mulut, maka cara menebalkan suara ketika fathah khususnya. Kenapa ketika fathah dikhususkan? Karena para ulama sepakat bahwa keadaan tebal paling tinggi ketika fathah. Maka mulut dibuka, tidak dimonyongkan. Maka mulut dibuka, tidak dimonyongkan seperti saat mengucapkan O atau apalagi U. Jadi dibuka. Nah, masalah. Syukran, jazakallahu khairan. Dibuka. Dibukanya bagaimana? Dibuka normal. Misalnya saat mengucapkan huruf tebal, tadi ada 7 hurufnya khusadhin, misalnya huruf kha. Maka mulut dibuka, kha. Bukan begini, ho. Dibuka, ho. Ini berkaitan dengan mulut. Kalau kasroh dengan domah, itu mudah ya. Kasroh ditarik, khi, domah dimonyongkan, hu. Tapi kita berbicara fathah karena ini yang banyak keliru. Banyak orang membaca dengan cara memonyongkan bibir, ho. Dan ini tidak tepat. Bahkan dianggap lahan oleh kebanyakan ahli qiraat Timur Tengah. Memang sebagian kecil ulama membolehkan menggerakkan mulut, tapi enggak sampai monyong. Paling begini, ho. Enggak sampai ho. Paling begini, ho. Enggak sampai monyong, ho. Jadi mengangkat bagian bawah bibir, ho. Seperti yang dicontohkan oleh Syekh Suwaidi. Jadi diangkat bawah bibirnya, ditutup, ho. Kalau Syekh Suwaidi begitu caranya. Menebalkannya, ho. Tapi bukan ho. Makanya kalau kita letakkan apa ini? Meletakkan jari atau apapun itulah di depan mulut kita, saat mengucapkan huruf tebal yang fathah tidak akan bergerak. Ho. Bukan ho. Bukan seperti itu. Jadi mulut dibuka. Ini yang pertama. Jangan ditarik. Jadi tarik. Karena jadi tipis. Enggak ada. Ho, so, do, normal dibuka. Berkaitan dengan lidah, maka ada 3 poin yang mesti diperhatikan. Yang pertama, cekungan di tengah lidah.
Jadi saat kita mengucapkan huruf-huruf tebal, lidah kita itu begini keadaannya, membuat cekungan di tengah lidah seperti mangkuk atau piring. Kayak orang mau muntah. Nah, ketika kita kayak mau muntah, itu ada cekungan di tengah lidah, otomatis. Kemudian ada pangkal lidah yang naik. Pangkal lidah yang naik. Dan tekanan pada faring atau katup epiglotis. Faring lah biar gampang. Jadi bagian belakang lidah mendorong ke belakang. Jadi bagian tengah cekung, bagian pangkal naik, bagian belakangnya dorong. Itu 3 poin yang otomatis terjadi saat mengucapkan huruf-huruf tebal. Tengahnya ada cekungan, pangkalnya naik, dan ada tekanan pada faring, pada katup epiglotis. Begitu. Kayak orang mau muntah. Antum mungkin merasa mau muntah. Nah itu sebetulnya tafkhim. Itu sebetulnya tafkhim. Cuma memang enggak sampai gitu banget ya. Bukan masuk itu kelebihan kayak muntah beneran. Enggak. Dikit aja. Sampai seberapa kuat saat lidahnya digituin sampai suaranya tidak dikoreksi oleh guru. Sampai suaranya tidak dikoreksi oleh guru. Nah, dalam istilah para ulama qiraat zaman dulu terutama dan juga yang ditradisikan sampai zaman sekarang, cekungan tengah lidah dan pangkal lidah yang naik disebut juga dengan istilahnya isti'la. Maka tidak heran kalau tadi An-Nazim mengatakan bahwa huruf yang ditafkhimkan ini dikenal juga dengan nama huruf isti'la. Kenapa? Karena suara tafkhim dihasilkan dari lidah yang isti'la. Suara tafkhim dihasilkan dari lidah yang isti'la. Sehingga apabila ada orang yang bertanya, apa perbedaan antara tafkhim dengan isti'la? Maka jawaban sederhananya, isti'la berkaitan dengan keadaan lidah saat mengucapkan hurufnya. Adapun tafkhim adalah suara yang dihasilkan saat lidah kita isti'la. Maka apa yang kemudian kita dapat ambil kesimpulan dari sini, tidak mungkin ada suara tafkhim tanpa lidah isti'la. Dan lidah yang isti'la pasti akan menghasilkan suara yang tafkhim. Itu sudah otomatis berdasarkan penelitian para ahli fonetik modern. Dalam istilah fonetik modern, maka cekungan tengah lidah dan pangkal lidah yang naik disebut dengan velarisasi. Velarisasi. Apa itu velarisasi? Naiknya pangkal lidah ke velum, ke langit-langit yang lunak. Begitu, naiknya pangkal lidah ke velum, ke langit-langit yang lunak. Seperti itu. Adapun tekanan pada faring disebut faringalisasi. Cuma memang tekanan pada faring ini jarang disebut-sebut oleh para ulama qiraat maupun tajwid. Padahal sebetulnya dia include. Jadi yang menjadi patokan atau acuan dalam menebalkan huruf, rata-rata ulama tajwid hanya pangkal lidah, pangkal lidah, pangkal lidah. Ya. Padahal sebetulnya ada tiga keadaan yang berjalan dalam satu proses. Yang pertama adalah adanya cekungan, yang kedua adalah naiknya pangkal lidah dan tekanan pada faring. Begitu. Bahkan kalau kita lihat misalnya gambar visual yang diberikan oleh Syekh Mansur itu juga akan nampak seperti itu. Bahkan pada huruf-huruf yang bukan aslinya huruf isti'la. Nanti akan kita bahas. Jadi, kenapa kemudian tadi disebutkan ada huruf 7 yang ditafhimkan dan dikenal dengan huruf isti'la? Karena di dalam pembagian huruf hijaiyah dari sisi tafhim dan tarkiknya, huruf hijaiyah, itu ada huruf yang selalu tafhim. Nah, inilah huruf isti'la yang 7. Khussa, dhaghtin, qidh. Selalu tafkhim. Kemudian ada huruf yang selalu tarqiq. Ini adalah lawan dari huruf istilah. Apa huruf? Istifal. Namun di dalam istifal ada yang kadang tafkhim. Begitu. Ada pengecualian. Ada yang kadang tafkhim. Apa? Ada 3 huruf. Alif, lam, dan ra. Baik.
Aslinya lidah mereka ketika diucapkan tidak ada itu yang namanya velarisasi, tidak ada yang namanya faringalisasi, tidak ada proses emfatik suara ya. Tidak ada proses penebalan suara. Namun dalam sebagian keadaan alif lam dan ro bisa ditebalkan. Ini suka jadi bahan perdebatan. Kalau huruf isti'la, cara menebalkannya tadi dengan menaikkan pangkal lidah, makanya disebut huruf isti'la. Lah terus kalau huruf istifal yang secara bahasa artinya adalah tidak menaikkan lidah atau menahan lidah di dasar, pangkal lidahnya tidak naik. Pertanyaannya bagaimana cara menebalkannya kalau lidahnya tidak naik? Jawabannya apa? Jawabannya, maka menurut penelitian fonetik kontemporer dan juga sebagian ulama tajwid dan qiraat seperti Syekh Ibn Suwaid atau misalnya Syekh Dr. Ghanim Qadduri Al-Hamad, maka mereka sepakat walaupun secara kelompok sifat huruf mereka termasuk istifal, namun ketika diucapkan tebal atau ketika ditebalkan mengalami proses isti'la pada lidah. Mengalami proses velarisasi dan faringalisasi. Itu tidak bisa terlepas. Makanya kalau kita lihat gambar visualnya Syekh Ibn Suwaid, tetap lam tebal itu ada cekungan, pangkal lidahnya naik, tengah tenggorokannya ditekan. Demikian pula ro, demikian pula alif. Itu tidak bisa disangkal. Itu tidak bisa disangkal. Kenapa? Karena berbasis observasi dan juga penelitian yang melibatkan alat-alat modern. Bahkan pakai MRI ya, yang di-scan dengan, jadi kelihatan gerakan lidah itu dari sini kelihatan. Jadi kayak pakai inframerah. Begitu. Seperti itu. Jadi huruf alif, lam, dan ro, walaupun mereka masuk ke dalam kelompok istifal, hukum asalnya, namun ketika mereka diucapkan tebal mengalami yang namanya isti'la. Pertanyaannya sekarang, kenapa enggak masuk dalam kategori huruf-huruf isti'la saja? Kalau begitu, ya, terutama ro, karena ro itu lebih banyak tebalnya daripada tipisnya. Jawabannya karena secara teori, ini secara teori nih, karena secara teori huruf isti'la tidak bisa dibaca tipis. Karena secara teori huruf isti'la tidak bisa dibaca tipis. Sedangkan alif bisa dibaca tipis. Lam bisa dibaca tipis. Ro bahkan ketika fathah, ro bisa dibaca tipis. Wabilakhirah. Kho nggak bisa. Ghain nggak bisa. Hussadautin qidh nggak bisa. Makanya alif, lam, dan ro tetap masuk dalam deretan istifal. Namun mereka bisa mengalami keadaan isti'la ketika diucapkan tebal. Begitu. Ini berdasarkan teori isti'la dan istifal. Adapun kebanyakan ulama kontemporer, ulama fonetik kontemporer itu tidak lagi menggunakan istilah isti'la dan istifal. Jadi ketika mereka membahas persoalan suara tebal, biasanya mereka membagi huruf menjadi 3 saja. Yang pertama huruf yang sangat tebal. Jadi kata mereka huruf tebal ada 3 saja. Yang kedua adalah huruf yang tebal. Yang ketiga huruf yang kadang tebal. Begitu aja udah. Sisanya tipis. Biasanya seperti itu. Yang sangat tebal apa? Ini yang dikenal oleh ilmu tajwid dan itbaq, ilmu tajwid dan qiraat sebagai huruf itbaq. Shad, dad, to, dan dha. Kenapa disebut sangat tebal? Karena tingkat ketebalannya lebih tinggi daripada huruf yang kedua. Apa saja yang kedua? Kha, ghain, dan qaf. Yang kadang tebal apa? Alif, lam, dan ro. Nah saya pikir buat pemula justru ini lebih mudah daripada ngomongin isti'la, itbaq. Udah huruf itu ada yang sangat tebal, ada yang tebal, ada yang kadang tebal. Sisanya apa? Tipis selalu. Selesai. Begitu. Bagaimana cara menebalkannya? 3 poin tadi. Ya. 3 poin yang tadi telah disebutkan. Adanya cekungan di tengah lidah dan pangkal lidah yang naik. Ini yang disebut dengan velarisasi atau isti'la. Kemudian adanya tekanan pada faring di katup epiglotis ke tenggorokan. Itu yang disebut dengan faringalisasi. Begitu. Allahu a'lam bissawab. Ini konsep huruf tafkhim. Ada yang tanyakan sampai di sini? Dipersilakan.
Tako. Tako itu meletakkan berarti. Tako kan? Tako atau apa? Ya. Iya, tadi kan saya bilang kayak mangkok atau piring. Membuat cekungan seperti mangkok atau piring, begitu. Wallahualam bahasa Arabnya apa? Bisa jadi itu cuma terjemahan dari cekungan aja. Coba terjemahin cekungan bahasa Arabnya. Bisa jadi itu cuma terjemahan aja, bukan istilah yang khusus gitu. Kayak madan mah, bukan istilah dia, terjemahan aja dari sebuah mad gitu ya. Adanya suatu mad di sana. Begitu. Jadi kayak misalnya tahiyatul fam, mempersiapkan mulut. Ketika mengucapkan ikhfa, itu bukan sebuah istilah gitu. Ya iya kita harus mempersiapkan mulut gitu. Bahasa Arabnya tahiyatul fam. Ya iya kita bikin cekungan, bahasa Arabnya bisa jadi itu, begitu. Itu cuma perbedaan bahasa Arab bahasa Indonesia aja. Begitu ya. Demikian. Jadi bukan istilah khusus, karena nggak ada dalam kitab-kitab tajwid qiraat itu istilah itu nggak ada. Cuma isti'ala aja bilangnya. Isti'ala aja bilang. Itu istilah merupakan bahasa zaman sekarang untuk memperjelas bagaimana keadaan huruf isti'ala. Maka para ulama kadang tadi mengatakan ya, seperti mangkuk atau piring cekungan. Intinya ada cekungan begitu di sini. Nah, begitu ya. Dan ini saya belum tahu adanya ulama yang membantah persoalan ini. Semuanya sepakat bahwa saat mengucapkan seperti itu, ya karena bisa jadi itu adalah pengalaman mereka pribadi dan yang paling penting adalah sudah dilakukan penelitian dengan alat-alat yang canggih dan itu sulit sekali dibantah. Sehingga kalau misalnya ada yang mengatakan huruf istifal itu enggak mengangkat pangkal lidah, maka kemungkinan besar itu hanya perasaan saja. Enggak terasa mengangkat lidahnya karena enggak terlalu tinggi. Bukan keadaan yang sebenarnya. Kalau saya berpendapat demikian. Ya, kenapa? Karena penelitian dilakukan oleh para ulama kerjasama dengan ahli medis, ahli fonetik itu udah penelitian yang sulit untuk dibantah. Bahkan ahli fonetik, para ahli fonetik itu bukan hanya meneliti bahasa Arab saja, tapi bahasa seluruh dunia. Dan mereka menjelaskan bagaimana proses velarisasi, faringalisasi, dan lain sebagainya. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Jadi kalau misalnya sekadar istilah-istilah baru dan lain sebagainya itu enggak masalah. Yang penting menggambarkan keadaan sebenarnya. Tapi jangan sampai begini kita pakai istilah Arab enggak tahu bahasa Indonesianya. Makanya lebih baik pakai bahasa Indonesia aja. Boleh enggak disebut ini? Ya tergantung itu artinya apa. Gitu kan? Tergantung artinya apa. Kalau misalnya artinya pas, oke. Kalau artinya enggak pas, gimana ntar gitu. Nah, begitu ya. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Demikian. Khair. Ada lagi tanyakan? Dipersilakan. Istilah itu dari faktor lidah ya. Atau dari istilah itu lidah. Keadaan lidah. Memangnya istilah apa yang antum pahami? Suara. Kalau suara itu bukan isti'la, suara itu tafkhim istilahnya. Sautul mufakham. Huruf isti'la kalau diucapkan dengan benar mesti mengalami tadi 3 keadaan lidah. Pasti dia cekung tengahnya, pasti naik pangkal lidahnya, pasti menekan faring. Itu udah otomatis. Isti'la yang sempurna begitu. Hanya mungkin bedanya kekuatannya aja. Ada yang terasa karena kita kuat melakukannya, ada yang sebatas bergerak dikit aja. Nanti kekuatan kita harusnya berapa nih ngasih kekuatannya, tenaganya? Tergantung suara yang dihasilkan. Maka tiap orang nanti bisa beda-beda kekuatannya. Dari sisi tekanan lidahnya bisa beda-beda. Yang penting suaranya sesuai dengan standar talaki ketika di hadapan guru. Kayak gitu. Beda, sangat tebal berarti lebih tebal. Lebih tafkhim. Kan lebih tebal, sangat tebal. Tebal itu tafkhim. Tebal itu tafkhim.
Ada yang tebal, ada yang sangat tebal. Makanya Ibnu Jazari mengatakan wa harfal isti'la'i fakhim wa khususa litbaqa. Aku apa di situ? Apa lebih kuat apanya? Aqwa tafkhiman atau a'la tafkhiman dalam bahasa yang lain. Nah, kalau antara yang 2 dengan 3, di sini para ulama beda pendapat. Cuma kalau secara praktek yang saya alami sama ketebalannya. Baik itu kha, ghain, qaf, alif, lam, ra, itu ketebalannya sama. Yang beda pendapat di mana? Di lafzul jalalah. Apakah dia sama dengan huruf itbaq atau sama dengan huruf isti'la yang bukan itbaq atau bahkan lebih tebal dari itbaq. Kemudian huruf alif. Nah, huruf alif ini gimana kalau setelah dod? Apakah ikut dod atau biasa saja dengan huruf isti'la yang lain? Cuma secara praktek kalau alif benar-benar ngikut huruf sebelumnya. Waladdo, enggak gini kan? Waladdo, enggak gitu kan? Antum baca dot kayak gimana kalau panjang? Waladdo, terus kan? Alifnya terus kan ngikutin dot. Enggak jadi ngikutin lam misalnya, enggak jadi ngikutin kha. Kalau panjang Khalid. Kalau dot do atau doalin atau kayak gitu. Terus ngikutin dot kan? Secara praktek memang begitu. Jadi kalau alif, kebanyakan ulama menilainya selalu mengikuti huruf sebelumnya tebalnya. Kalau dia itbaq ikut itbaq, dia istilah ikut istilah. Bagaimana dengan istilah dan itbaq? Apakah ada perbedaan? Jawabannya ada. Perbedaan ketebalan ada. Huruf istilah yang bukan itbaq, kha, ghain, qaf, dengan huruf istilah yang itbaq. Kenapa kok bisa berbeda? Karena naiknya lebih tinggi. Jadi begini, kalau gambarannya, ini istilah begini. Kalau itbaq begini, tuh naik semuanya. Jadi udah dinaikkan semuanya. Sehingga apa efeknya? Efeknya suaranya itu ngumpul di antara cekungan lidah dengan langit-langit, ngumpul di situ suaranya. Makanya suara terdengar lebih tebal. Jadi ada 3 aliran suara. Suara tipis, suara tebal, suara sangat tebal. Suara tipis ngalirnya langsung. Seperti kalau saya analogikan atau visualisasikan itu kayak ngerayap di atas lidah. Itu suara tipis tuh. La, jadi suara dari sini langsung ke atas lidah. La, itu tipis. Kalau isti'la yang bukan itbaq, dia pangkal lidah naik ya. Terus suara kemana? Terus suara mengalir ke langit-langit. Terus keluar. Termasuk ro. Ko, itu istilah yang bukan itbaq. Istilah yang itbaq bagaimana? Suara karena si lidah ini naik lagi, maka suara ketika langit-langit itu enggak langsung keluar, tapi kemana? Jatuh ke cekungan lidah. Jadi suara ngalir begini, tek 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 tek, tek sehingga gemaknya lebih terasa. So, to, zo. Karena ngumpul suara di situ. Begitu. Kemudian dari si mulut sama apa beda? Beda. Yang isti'la lebih terbuka. Kenapa? Untuk menunjukkan infitahnya. Kalau sod, so. Beda suaranya? Sama beda? Begitu. Itu yang saya pahami baik dari penjelasan para ulama maupun hasil dari talaqi. Makanya as-shalah, bukan as-shalah. Tapi qala enggak jadi qala, cukup qala. As-siratu. Jangan dibalik, siratu. Innahu tagha. Jangan dibalik, tagha. Kebalik. Innahu tagha. Walaupun secara praktek kadang perbedaannya tipis sekali antara yang itbaq dengan yang istilah. Namun ada perbedaan, saya jawab ya ada perbedaan. Ada perbedaan. Karena sebagaimana perkataan para ulama dan juga ditegaskan oleh Ibnu Jazari, litbaqu aqwa. Nah, di sini yang kemudian ingin saya kritisi juga, sebagian ulama kemudian mengatakan bahwa tingkatan bahwa tafkhim itbaq pun bertingkat-tingkat. Ini yang ingin saya kritisi. Kenapa? Karena yang saya pahami dari para ulama ketika mereka menjelaskan huruf itbaq bertingkat-tingkat itu, yang itbaq bertingkat-tingkat, istilah bertingkat-tingkat, yang saya pahami bukan ketebalannya, tapi kekuatan sifat secara umum.
Maka mereka mengurutkan kan yang pertama to, yang kedua dod, yang ketiga sod, yang ketiga, yang keempat dho. Gitu ya. Atau dibalik sod dengan dho, dibalik dho dengan baru sod kalau nggak salah. Nah ini bukan dilihat dari ketebalannya yang saya pahami, tapi dari kekuatan sifat hurufnya secara umum. Sifat yang kuatnya, ini urutan bukan ketebalan. Karena kalau kita urutkan ketebalan ini ribet. To lebih tebal dari dot, to lebih tebal dari dho, dho lebih tebal dari sod, sod lebih tebal dari qaf, qaf lebih tebal dari go, go lebih tebal dari ho. Gimana itu? Bahkan ada lagi yang mengatakan, saya pernah baca kitab tajwid ini. Urutannya itu adalah to fathah, baru kemudian to dhammah, kemudian urutannya dot fathah. Aduh gimana ini? Prakteknya kayak gimana? Enggak masuk akal, enggak masuk akal. Prakteknya enggak masuk akal. Ya, apalagi saya belum pernah mendengar ada ulama yang membedakan suara antara ketebalan sod dengan ketebalan dot dengan ketebalan to dengan ketebalan dho, sama. Yang beda itu kalau terasa dengan kho, ghain, qaf, ya. Maka saya tidak sepakat apabila dikatakan bahwa ini dilihat dari ketebalannya urutan ini. Tapi ini sebatas kekuatan sifat secara umum. Adapun ketebalan kalau kita berbicara tafkhimnya bagaimana? Sama, huruf itbaq pada satu level, huruf isti'la bukan itbaq pada satu level. Saya berpendapat demikian. Boleh dikritisi? Boleh, silahkan. Tidak sepakat? Silahkan, yang penting punya hujjah. Berarti tingkatan tafkhim, kalau misalnya kita ambil tingkatan tafkhim secara umum, yang pertama adalah fathah, yang kedua adalah dhammah, yang ketiga adalah kasrah. Tingkatan tafkhim secara umum begini ya. Atau kalau misalnya kita pakai madhabnya, pakai madhab siapa antum? Tingkatan tafkhim. Ada berapa tingkatan tafkhim? Ada 3 pendapat lah yang besar ya. Yang pertama Ibnu Jazari, fathah alif, fathah, sukun, dhammah, sukun, kasrah. Ini Ibnu Jazari. Ibnu Tuhana al-Andalusi, fathah, dhammah, kasrah. Ya kan? Kalau Syekh Mutawalli, fathah alif, fathah, dhammah, kasrah. Yang kebanyakan diamalkan sebetulnya yang ini kalau kebanyakan ulama secara umum. Cuma nanti yang sukun yang para ulama beda pendapat, sukun qalqalah sama sukun yang bukan qalqalah. Para ulama beda pendapat. Baik, katakanlah kita ambil yang ini, yang Syekh Mutawalli. Berarti kalau dia hurufnya yang isti'la, yang bukan itbaq, dengan yang itbaq itu beda nilainya, nilai ketebalannya. Misal begini, katakanlah ini analogi aja ya. Misalnya kita katakan tingkatan tertinggi huruf itbaq, nilai tebalnya itu 100 misal. Maka yang istilah itu nggak nyampe 100. Berapa berarti? Ya katakanlah 80. Ini nilai-nilai pendekatan ya, bukan nilai tahdid batasan. Berarti kalau pas fathah tanpa alif maka dia 80, di sini katakanlah 60. Begitu. Di sini dhammah 60, di sini dhammah 40. Di sini kasrah 40, di sini kasrah 20. Analoginya beginilah. Analoginya seperti ini. Seperti itu. Makanya nanti ketika kasroh akan tampak sekali perbedaan antara huruf yang isti'la bukan itbaq dengan yang itbaq. Huruf isti'la yang bukan itbaq itu kayak tipis. Karena cuma 20% dia. Ri. Tapi huruf isti'la yang itbaq kok. Maka masih tampak sedikit. Si, di, ti, ri. Tapi juga bukan sui, tui. Bukan begitu. 40% saja kalau kita analogikan. Seperti itu. Gitu. Sad Ruhul Jadid Al-Adli. Kaif. Ya. Ini di kitab apa, Ustaz? Ada angka-angka? Enggak ada, angka di kitab. Ini pendekatan saya. Ini metode. Metode saya dalam memberikan pemahaman perbedaan tingkatan istilah dan itbaq. Ini metode. Ya supaya ngasih pemahaman saja. Begitu. Makanya nanti kalau misalnya kita belajar ilmu fonetik, di mana dalam ilmu fonetik itu ada diagram lidah, ya. Maka antara istilah dan itbaq beda. Istilah itu titiknya di sini, itbaq itu titiknya di sini. Ya, antum nanti belajar diagram lidah ya. Begitu. Titiknya beda. Ini huruf tipis di sini. Ini kasroh. Nah, di sini adalah
isti'la, di sini adalah itbaq. Jadi beda. Maksudnya apa? Pangkal lidahnya naik lebih tinggi. Begitu. Jadi beda. Pangkal lidahnya naik lebih tinggi. Nanti di sini O, di sini U kalau nggak salah begitu. Kayak gitu. Jadi nanti ada perbedaan dalam diagram lidah yang ini diagram internasional ya. Antum bisa pelajari sendiri dan nanti bisa Google diagram lidah. Dibuat oleh orang barat dalam memberikan penekanan atau pendekatan mempelajari huruf-huruf vokal seluruh dunia. Makanya dalam bahasa Inggris pun nanti beda tuh, Inggris Amerika dengan Inggris British. Misalnya seperti kata fall gitu ya, fall. Nah, ini apakah dia di sini atau di sini? Itu beda. Jadi apakah dia istilah atau itbaq suaranya? Fall atau fall. Itu beda. Begitu. Jadi beda antara istilah biasa dengan itbaq berdasarkan penelitian para ulama, terutama ulama fonetik. Fall itu maksudnya ketika mengucapkan huruf kata fall. Apakah fall itu fall kayak istilah atau fall itu full? Istilahnya light L sama dark L. Lam tipis sama lam tebal. Misalnya saat mengucapkan kata ini. Istilahnya dark, kalau tebal itu dark. Jadi dark L, light L. Dark L lam tebal, light L lam tipis. Begitu. Kayak gitu. Ya, seperti itu. Lambangnya pun beda, lambang vokalnya itu beda. Lambang, kita kan taunya A itu A aja, padahal beda-beda. A tipis itu kayak gimana, A tebal itu kayak gimana, A yang di sini kayak gimana, A di sini, itu beda-beda. Lambangnya beda-beda. Dan itu adalah lambang-lambang yang diberikan oleh para ulama fonetik untuk lebih mudah dalam mengidentifikasi vokal setiap suara. Begitu. Buku Syarah Jazariyah Ghanim Qoduri saya ada di sini enggak? Dr. Ghanim Qoduri, ada nggak? Pernah lihat nggak? Bukan, yang Dr. Ghanim Qoduri. Ya, ada di sini nggak? Pernah lihat? Ya, saya lupa di Bandung atau di sini. Kalau ada, beliau pakai diagram ini ketika menjelaskan huruf isti'lah dan tafkhim. Oh, gitu ya. Begitu. Jadi nanti antum bisa lihat Dr. Ghanim Qoduri pakai sistem ini. Dan kalau antum pelajari kitab-kitab fonetik bahasa Arab ketika membahas huruf vokal juga pasti pakai diagram ini. Begitu. Dalam fonetik bahasa Indonesia pun pasti pakai diagram ini saat menjelaskan vokal A, I, U, E, O, E. Fonetik yang biru itu yang judulnya apa? Oh, ada, itu cuma bahasa Indonesia itu. Dia fonetik bahasa Indonesia. Ada. Penjelasan ini ada. Penjelasan konsonan vokal ada. Cuma antum harus ngambil pendekatan sendiri berarti kira-kira kalau di bahasa Arab yang mana gitu. Karena bukan ngomongin huruf-huruf bahasa Arab itu, ngomongin huruf-huruf bahasa Indonesia sama bahasa daerah kalau nggak salah. Begitu ya. Allahu a'lam bishawab. Seperti itu. Maka sampai sekarang saya berpendapat itbaq lebih tebal daripada isti'lah. Suaranya berbeda sedikit daripada isti'lah. Yang bukan itbaq maksudnya, istilah bukan itbaq. Makanya saya juga sepakat dengan pembagian tadi. Sangat tebal dan juga yang kadang tebal untuk huruf-huruf yang tafkhim tadi. Baik. Bagaimana ketika kasroh? Tadi katanya huruf-huruf yang isti'la bukan itbaq itu saat kasroh katakanlah cuma 20% dan suaranya kok kayak huruf tipis. Misalnya apa? Khi, ri, ti, begitu ya. Apakah kita katakan bahwa mereka ini saat kasroh dibaca tarqiq? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena kalau tarqiq harusnya 0 ketebalannya gitu analoginya. Tapi mereka enggak 0, ada lah. Hanya memang berada pada level ketebalan yang paling rendah. Makanya disebut dengan tafkhim nisbi. Nisbi itu relatif. Nisbi itu relatif. Nisf. Setengah itu pakai fa. Ini pakai ba. Nisbi itu relatif. Maksudnya itu apa? Harus ada sandaran. Kenapa dia disebut tafkhim nisbi? Karena kalau disandarkan pada huruf tarqiq lebih tebal. Tapi kalau disandarkan pada huruf tafkhim yang lain dia lebih tipis.
Makanya disebut tafkhim nisbi. Nisbi itu relatif. Tergantung kata siapa, tergantung mana acuannya. Kalau acuannya huruf-huruf istifal yang tarqiq, maka dia ada ketebalan, makanya disebut tafkhim. Tapi kalau dilihatnya acuannya adalah huruf-huruf tafkhim yang lagi dhammah atau fathah bahkan itbaq, ya mereka nggak ada apa-apanya, kecil sekali, tipis sekali. Hanya saja jangan disebut huruf tipis. Kenapa? Karena masih punya unsur ketebalan. Itulah makna dari tafkhim nisbi. Jadi bagaimana cara mengucapkannya? Ya mirip dengan huruf-huruf tarqiq. Cuma memang enggak 100% sama. Khi, ri, ti. Udah cukup. Jangan juga sengaja ditipisin. Khi, ri, ti. Enggak, jangan sengaja ditipisin. Normal aja. Jangan juga sengaja ditambah ketebalan. Hui, terutama qaf. Ihdinas siratal mustaqim. Tidak seperti itu. Dan ini tafkhim nisbi tidak terjadi pada huruf-huruf itbaq. Shad, dad, ta, dha. Kenapa tidak terjadi pada keempat huruf ini? Karena mereka masih lebih tebal daripada kha, ghain, dan qaf di sini. Masa masih terasa ketebalannya? Si, tapi jangan berlebihan. Kadang ada sebagian orang berlebihan. Siro, kayak fathah dulu begitu. Siro, azim, kayak fathah dulu. Memang kadang-kadang begini, seorang guru ketika ngasih contoh ke murid yang gak bisa-bisa, misalnya muridnya bilang azim, gurunya kadang-kadang begini, azim. Muridnya ngira, itu yang benar begitu. Kadang-kadang kan begitu ya, kita kalau ngasih contoh itu pengen yang paling jelas gitu. Kadang-kadang muridnya mengira, oh kayaknya harus azim. Padahal enggak, azim udah cukup. Begitu, ya, seperti itu. Sirata, atau azim, atau misalnya apa, diza. Jadi nggak perlu dui, nggak perlu. Itu mah guru lagi ngasih contoh supaya antum paham. Kayak misalnya sebagian guru, juga ada sebagian guru kami kalau ngasih contoh huruf tipis, karena orang Indonesia kalau fathah rata-rata tebal, apalagi dulu ya di Bandung, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, rata-rata begitu coba baca. Billah, tebal kan? Maka guru-guru kami sebagian yang orang-orang Timur Tengah tuh lah, itu nyontohin maksudnya. Maksudnya nggak sampai harus begitu. Itu antum tuh jangan, itu tebel banget itu. Lah, sebagian orang baca gimana? Billah. Malah kayak gitu. Itu kurang tepat, ya. Kurang tepat. Billah. Kenapa? Karena ketika kita prakteknya benar, billah nggak digituin begitu. Cuma kalau udah tebel lagi lah. Begitu. Jadi kadang-kadang contoh lebay guru itu dikira itu yang benar. Padahal guru itu ngasih contoh yang berlebihan supaya kita paham. Karena kalau pas dikasih contoh biasa dia nggak paham-paham. Begitu ya. Seperti itu. Ini tafkhim nisbi ketika kha, ghain, qaf, kasrah. Jadi khi, ri, ti. Bagaimana ketika sukun? Ya kalau ngikut pendapat Ibnu Jazari nggak ada tafkhim nisbi. Karena sukun masih di atas kasrah. Jadi kalau kata Ibnu Jazari, kha mau sebelumnya fathah, bah. Sebelumnya dhammah, buh. Sebelumnya kasrah, bil. Sama, satu level. Karena dia di atas kasrah semuanya. Kalau pendapat Ibnu Jazari. Apa hujah beliau? Hujah beliau dia qaf, baqa, biqa, buqa. Ya kan? Ya betul ya. Hujahnya betul. Hujahnya orang yang berpendapat sama dengan Ibnu Jazari adalah dia qaf. Tapi kemudian Syekh Mutawalli ini merinci banyak banget gitu kan ya. Sampai kemudian kalau kha sukun itu sama dengan ghain sukun mengikuti harokat huruf sebelumnya, tapi kalau qaf enggak. Kemudian kalau kha sebelumnya kasrah lagi sukun, setelahnya ro ditebalkan lagi. Ini berdasarkan riwayat yang beliau terima. Diamalkan atau tidak? Ya terserah antum. Begitu. Masing-masing punya hujjah dan ini sifatnya bukan permasalahan yang usul. Sama-sama para ulama berpendapat mereka itu sebetulnya tafkhim. Gak ada yang bilang tarqiq. Cuma masalah tingkatannya saja. Ya, jadi untuk yang sukun bagaimana? Maka untuk yang sukun, kalau kebanyakan yang diamalkan ulama sih ghain dan kha masuk tafkhim nisbi. Kalau sebelumnya kasrah atau ya. Syekh misalnya. Zair. Atau misalnya bir. Begitu. Walaupun mungkin sebagiannya tidak ada kalimat dalam Al-Quran. Lalu bagaimana kalau sebelumnya fathah atau dhammah, maka mengikuti ketebalan fathah, mengikuti ketebalan
dhammah. Yang kemudian ada rincian lagi dari Syekh Mutawalli adalah kata ikhraj atau kha sukun sebelumnya kasrah, setelahnya ro. Kenapa di sini setelahnya ro, kha-nya kok naik level demi menjaga ketebalan ro. Maka tidak dibaca ikhraj, tapi dibaca naik ke level fathah. Ikhraj. Seperti itu. Yang para ulama sepakat adalah di qaf sukun. Para ulama sepakat qaf sukun tetap tidak tipis, tetap berada dalam levelnya yang sukun asli. Baqa, biqa, biqa, bukan biqa gitu. Baqa, biqa, biqa. Kecuali kalau berpendapat faktor suara ya, yang sudah kita bahas dalam bab qalqalah belum ya? Belum. Sudah kita bahas di Jazariyah, di Samanudiyah. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Ini adalah persoalan huruf-huruf isti'ala dan itbaq yang ditebalkan. Khalidina fiha ghairil maghdubi alaihim siratal ladzina an'amta alaihim. Begitu. Ada yang tanyakan? Dipersilakan. Kalau asalnya wallahu alam, saya belum berhasil melacak siapa yang pertama kali mengatakan. Yang pasti banyak. Dalam kitab-kitab tajwid banyak. Hidayatullah Qori yang lain banyak. Jadi bukan cuma beliau saja. Apakah beliau orang tertua yang pertama kali mengucapkan? Wallahu alam. Saya belum berani memastikan. Bisa jadi iya, bisa. Dah, banyak kalau tafsir banyak. Disebutkan para ulama banyak. Begitu. Wallahu alam bissawab. Apa? Iya, nisbah. Coba nisbi, coba cari di kamus. Kalau di kamus apa namanya? Ma'ani. Al-Ma'ani. Pakai sin ya, nisbi ya. Nah, lihat, pakai sin, bukan pakai sod. Nisbi. Relatif bisa komparatif kali ya. Oh, komparatif. Kompor ya. Dihubungkan, dinasabkan, dikaitkan, diasosiasikan. Itu betul tuh. Dihubungkan, dinasabkan, dikaitkan, diasosiasikan. Intisab, muntasib. Jadi nisbi itu kita mengaitkannya dengan apa? Begitu. Relatif. Makanya disebut tafkhim nisbi. Tafkhim yang dihubungkan, dinasabkan, dikaitkan dengan keadaan tipisnya dia. Apanya? Tadi udah disampaikan. Kalau yang disepakati ya kasroh, khain qaf. Kalau yang sukun para ulama berbeda pendapat. Syekh Mansur juga pakai istilah ini. Syekh Mansur pakai istilah tafkhim nisbi. Tapi kalau misalnya akar teorinya sih dari Syekh Mutawalli ya. Cuma memang beliau nggak pakai istilah tafkhim nisbi. Beliau mengatakan mereka ini dibaca tetap tebal, tapi tidak setebal ketika fathah dan dhammah. Ketika engkau merasa membacanya seperti tipis, tapi engkau nggak boleh mengatakannya tarkik, gitu kata beliau. Istilahnya begitu. Ada di situ. Coba lihat. Saya kalau nggak salah saya tampilkan agak panjang itu baitnya. Coba saya lupa baitnya Syekh Mutawalinya pas di tafhim tarkik. Pakai dia bait syair. Ini 183. Enggak lengkap berarti. Saya ngambil potongannya aja. Potongan bait dari Syekh Mutawalli. Iya, dia dibaca tidak setebal yang lain, tapi jangan katakan tarkik. Gitu. Kayak gitu. Wallahu a'lam bissawab. Jelas ya insyaallah. Khair.
Itu Syekh Mutawalli. Jadi kalau misalnya mundur ke belakang, secara konsep sudah ada sejak Syekh Al-Mutawalli. Cuma memang istilah tafkhim nisbi itu mungkin baru. Istilahnya baru, konsepnya sudah lama. Ya bahkan sejak Ibnu Tohan Al-Andalusi ketika beliau membagi tingkatan ketebalan fathah, dhammah, kasrah. Itu kan cuma memperjelas. Ini kasrah kok jadi kayak tipis ya. Itu aja sebetulnya. Jadi istilah tafkhim nisbi ini untuk memperjelas keadaan itu. Apakah ketika kasrah dibaca tafkhim atau dibaca tarqiq? Maka para ulama mengatakan tetap dibaca tafkhim, sebagian penjelasan dari Syekh Mutawalli. Tapi kok kerasanya kayak tarqiq? Iya, karena memang berada dalam ketebalan yang paling rendah. Tapi jangan bilang tarqiq. Nah gitu. Kurang lebih begitulah. Maka para ulama ngambil kesimpulan, oh tafkhim, tapi nisbi gitu. Tafkhim tapi nisbi, tafkhim tapi relatif. Enggak kayak tafkhim yang lain yang terasa ketebalannya. Kurang lebih begitulah analoginya. Khair. Ini berkaitan dengan huruf-huruf isti'la dan itbaq yang ditafkhimkan. Ada yang tanyakan kembali, dipersilakan. Ya. Bait ya. Dia nggak punya banyak kitab, tapi ada beberapa risalah yang digabungin dalam satu kitab. Jadi beliau jarang punya kitab yang panjang besar gitu ya. Lebar itu berkaitan dengan tajwid dan qiraat, tapi beliau punya beberapa risalah yang digabung oleh beberapa orang, risalah-risalah itu dalam satu kitab. Kalau nggak salah ada sebagiannya deh. Di Bandung atau di sini ya. Saya pernah beli kumpulan risalah beliau. Kayak gitu. Gimana? Ada yang diskusikan lagi? Kalau nggak ada kita masuk ke huruf yang kadang tafkhim. Alif, lam, dan ro. Huruf istifal yang bisa tafkhim. Gimana huruf isti'la dan itbaq? Konsepnya wadih atau ada yang ingin didiskusikan kembali? Gimana Saudara? Ada yang ingin disampaikan? Kayaknya antum kok kayak baru. Padahal sudah disampaikan kan waktu Daulah Jazariyah. Hah? Dah, tapi kok kayak kaget gitu. Kenapa? Hmm. Kayak sama. Nah, itu yang harus diperhatikan. Mestinya ada perbedaan walau sedikit. Mestinya ada perbedaan walau sedikit. Jadi kalau antum merasa sama, ada yang keliru berarti. Begitu. Begitu. Wallahu a'lam. Afwan, bisa diulang susunan tafkhim menurut Syekh Mutawalli? Yang pertama adalah fathah setelahnya alif. Susunan umumnya ya. Yang kedua adalah fathah. Yang ketiga adalah dhammah. Yang keempat adalah kasrah. Adapun sukun mengikuti harokat huruf sebelumnya. Ini sebelum ada rincian. Rincian yang lainnya agak panjang ya. Contohnya apa rincian yang lainnya? Maka Syekh Mutawalli mengatakan kalau ada kha sebelumnya kasrah, kha sukun, sebelumnya kasrah, setelahnya huruf ro, maka kha-nya ini naik level. Gitu. Kha-nya naik level. Ada juga di situ ya. Masalah kha ya naik level ya. Perkataan beliau ada. Seperti kata ikhraj, demi menebalkan huruf ro. Juga kemudian ada beberapa penjelasan lainnya seperti huruf qaf. Juga kalau misalnya ingin lebih detail ada penjelasan juga masalah huruf qaf ini di Salsabilus Syafi. Syekh Utsman Murad. Kalau nggak salah beliau beda lagi tuh tingkatan ketebalannya beda lagi. Urutan tingkatan ketebalannya beda lagi beliau. Ah, begitu ya. Seperti itu. Allahu a'lam bissawab. Demikian. Sehingga kalau dalam praktek ketika talaki ikut saja guru. Kalau dalam praktek ketika talaki ikut saja guru. Terus kalau pengamalan sehari-hari dan yang diajarkan yang mana? Nah kalau itu silahkan lakukan analisis dan penelitian masing-masing. Lalu amalkan yang menurut antum paling kuat. Karena ini bukan perkara
halal haram bukan ya. Ini perbedaan pendapat yang sah semuanya insya Allah. Karena berangkat dari teori dan landasan yang sama. Apa teori dan landasan yang samanya? Yang pertama adalah bahwa seluruh huruf isti'la tafkhim. Ini landasan pertama. Landasan kedua bahwa para ulama sepakat yang namanya ketebalan mereka bertingkat-tingkat sesuai dengan harokatnya. Itu aja. Dan itu sudah sejak awal para ulama sudah beda pendapat antara Ibnu Tohan dan Imam Ibnul Jazari. Tapi saya sendiri sebetulnya masih ragu apakah Ibnul Jazari itu 5 tingkatan itu. Di An-Nashr enggak begitu tegas. Ya, beliau itu di An-Nashr enggak begitu tegas gitu, menjelaskan persoalan itu. Adanya di At-Tamhid, dan At-Tamhid kan banyak yang udah direvisi. Bukan pendapat akhirnya beliau. At-Tamhid ini ditulis ketika beliau 18 tahun. Dan banyak ngambil At-Tahdid dan Ar-Ri'ayah. Jadi kayak ringkasan 2 kitab. Imam Abu Amr dan juga Imam Makki bin Abi Thalib. Jadi seolah-olah intisari dari itu diambil sama beliau dikembangkan gitu. Makanya banyak sekali nukilan-nukilan dari Imam Makki, nukilan-nukilan dari Imam Abu Amr di kitab At-Tamhid. Kayak misalnya, 18 sudah bisa nulis kitab ya. Kayak misalnya masalah sifat huruf, itu murni dari Imam Makki. 43 disebutin kan. 33 sifat, 10 laqab dari Imam Makki itu. Begitu, wallahu a'lam. Baik, sekarang kita masuk bagian berikutnya, huruf-huruf istifal yang kadang dibaca tebal. Prosesnya sama seperti yang tadi disampaikan, ada naiknya ada cekungan tengah lidah, ada naiknya pangkal lidah, tekanan pada faring. Huruf apa saja? Yang pertama huruf alif. Huruf alif ini mad. Apakah alif saja atau seluruh mad? Nah, ini para ulama beda pendapat juga. Bagaimana rumusnya, kaidahnya? Kaidahnya alif selalu mengikuti huruf sebelumnya. Pokoknya alif selalu mengikuti huruf sebelumnya. Huruf sebelumnya tipis, dia tipis. Huruf sebelumnya tebal, dia tebal. Huruf sebelumnya sangat tebal, dia sangat tebal. Pertanyaannya, apakah seluruh mad atau alif saja? Maka di sini ada banyak pendapat. Pendapat yang secara teori kebanyakan diamalkan hanya alif saja. Pendapat pertama, hanya alif. Pendapat kedua, alif dan waw, tidak ya'mad. Tidak ya'mad. Pendapat ketiga, alif dan ya, tidak waw. Ini yang paling lemah kalau kata para ulama. Pendapat keempat, tiga-tiganya, alif, waw, dan ya. Yang secara teori kebanyakan disampaikan para ulama dalam kitab atau dalam daurah-daurah hanya yang pertama. Tapi, catatan nama saya, secara praktek yang saya rasakan, yang saya dengar, yang saya coba banding-bandingkan, itu yang kedua. Karena waw, mad, kebanyakan ulama praktekannya tetap tebal. Walaupun tidak setebal alif. Kenapa mad waw lebih tebal atau masih terasa ketebalannya? Karena ketika mengucapkan waw tebal, ingat bahwa lidah itu naik juga. Walaupun gak ada cekungan. Kenapa ketika mengucapkan ya yang mad kok nggak ada kerasa tebal-tebalnya? Karena yang namanya mad itu, ya mad itu justru tengahnya naik lidahnya. Harusnya cekung dia malah naik. Maka nggak bisa ya itu jadi tebal kecuali ngerusak lidah kita. Maksudnya ngerusak lidah, ngerusak keadaan lidah. Jadi kalau kita ingin menebalkan huruf ya pasti lidahnya jadi nggak naik. Jadi malah naiknya pangkal, bukan tengah kan? Ya kan? Coba ditebelin mad. Azim. Malah jadi bukan kasroh itu. Azim. Harusnya kan tengah yang naik. Azim. Gara-gara kita pengen nebelin madnya jadinya azim. Tuh, jadi pangkal yang naiknya. Jadi sudah mencampur antara ya dengan waw. Begitu. Makanya Syekh Al-Mar'asy mengatakan ya mad selalu tipis, jangan ditebalkan. Dalam judul mukil. Tapi kalau waw, nah ini bisa diperdebatkan. Waw bisa diperdebatkan. Kenapa bisa diperdebatkan? Karena saat mengucapkan waw, pangkal lidahnya naik. Pangkal lidah naik. Cuma bedanya saat mengucapkan waw, tengah lidah nggak cekung. Itu bedanya. Makanya para ulama ketika membaca misalnya
Wassama'i dzatil buruj. Ada tebal. Ruj. Enggak begini. Ruj. Enggak gitu kan? Karena susah. Buruj. Enggak. Buruj. Tapi juga yang berlebihan. Ada sebagian orang yang berlebihan. Buruj. Ruj. Berlebihan. Begitu. Ini huruf alif. Ya. Jadi para ulama sepakat bahwa alif itu mengikuti ketebalan huruf sebelumnya, tapi mereka berbeda pendapat pada waw dan pada iya. Secara teori mereka mengatakan waw dan iya tidak ikut tebal, tapi secara praktek wallahualam. Ini sih ya ini hasil observasi saya aja, lihat kayaknya tebel deh yang waw gitu. Walaupun bilang secara praktek enggak. Begitu. Ini huruf alif, mudah ya alif. Adapun kalau sebelumnya tipis, alif dibaca tipis. La, ka, ba, jangan dibaca tebal. Sebelumnya itbaq bagaimana? Ya kalau bagi saya dia mengikuti ketebalan itbaq. Seperti lafaz waladdo, bukan waladdo, enggak begitu gitu. Enggak berubah suaranya. Waladdallin, dan itu yang kita dengar dari para qari, para mukri. Kalau baca waladdallin pasti dia panjangnya alifnya panjang dod, bukan panjang isti'la yang bukan itbaq begitu. Alif selesai. Baik. Kemudian sebagai catatan bahwa alif berarti di sini ada alif tipis, ya kan? Ada alif yang tebal, ketika sebelumnya istilah ada alif yang sangat tebal. Berarti begitu ya. Pertanyaannya bagaimana mengucapkan alif yang tipis? Maka alif yang tipis adalah alif yang sama dengan fathul atau fath mutawassit. Fath mutawassit. Fath mutawassit apa? Fathah pertengahan. Di antara apa? Di antara imalah dengan fathus syadid. Imalah itu atau syadid itu apa? A. Jadi kalau kata Imam Ibnu Jazari intiha ya, sampai si mulut itu dibuka lebar-lebar. Intihaul fam, sampai ujungnya mulut. Dan itu yang justru ada di Indonesia, sebuah metode mengajarkan fathah begitu. Ini peringatan, tidak tepat. Kenapa? Karena justru itu fathah yang terlarang diamalkan kata Imam Ibnu Jazari. Fathus syadid itu fathah yang terlarang. La yu'mal. Ya tidak diamalkan dalam baca Al-Quran. Enggak ada. Saya dulu sempat dengar juga harus 4 jari. Masya Allah. Orang Arab aja gak ada yang gitu. Orang Arab semuanya kita nambah-nambahin. Dan yang lebih lebih membuat kita ini ingin menghindari fathus syadid, jelas ada nasnya dari para ulama jangan melakukannya. Maka metode ini jelas harusnya ya dilarang gitu. Karena bertentangan dengan nas. Bawa-bawa qiraati lagi, padahal pemilik qiraatinya nggak mengakui. Ya. Jadi mereka metodenya namanya sama dengan qiraati, padahal pemilik qiraatinya nggak begitu. Pewaris qiraati yang resmi tidak seperti itu dan bahkan memberikan banyak bantahan di Instagram, di Facebook, di YouTube. Yang jelek jadinya nama qiraati. Karena mereka ini kayaknya masif ya medianya ya, rame ya. A'udzubillah. Itu yang berlebihan. Fathah yang berlebihan. Namanya fathus syadid. Fathah yang berlebihan yang dilarang oleh para ulama. Termasuk Al-Imam Ibnu Jazari dalam kitab An-Nashr. Begitu. Baik. Ini alif. Yang kedua adalah lam. Lam mudah. Lam itu semuanya tipis dalam keumuman riwayat. Karena dia hukum asalnya tipis. Dan tebalnya menurut kebanyakan riwayat hanya saat pada lafzul jalalah. Pada lafzul jalalah saja menurut kebanyakan ulama. Sebagian kecil ulama seperti Warash ada yang menambahkan ketika berada pada lafal atau kata setelah sod, setelah huruf itbaq kecuali dhad. Setelah huruf itbaq kecuali dhad. Salah. Begitu. Misalnya. Jadi yang kebanyakan ulama diamalkan adalah pada lafzul jalalah saja. Lafzul jalalah itu apa? Lafaz Allah. Lafzul jalalah. Itu pun kalau sebelumnya dhammah atau fathah. Seperti
abdullah, alallah, sallallah. Inilah mudah. Sisanya tipis. Bismillah, billah, lillah, fillah, sabilillah. Jangan dibaca sabilillah, billah. Baca tipis. A'udzu billah, jangan a'udzu billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Begitu. Allahu a'lam. Mudah, lam, selesai. Berikutnya ro. Nih ro yang panjang. Ro, hukum asalnya tebal atau tipis? Hukum asalnya ro tebal menurut Al-Imam Ibnul Jazari dan Imam Abu Amr Adani. Ro ini hukum asalnya tebal. Maksudnya hukum asal tebal bagaimana? Kalau kita nggak tahu baca tebal atau tipis, maka baca tebal. Aslinya dia. Tapi kenapa dia masuk istifal? Karena bisa dibaca tipis. Maka berarti yang kita harus tahu itu baca tebalnya atau baca tipisnya? Baca tipisnya. Seluruh ro dibaca tebal kecuali, nah gitu. Seluruh ro dibaca tebal kecuali yang pertama ketika kasrah, karim. Ketika sukun sebelumnya kasrah. Contohnya apa? Hijr. Ya sama lah, sukun-sukun kasrah. Atau kalau misalnya yang langsung, Fir'aun. Kalau misalnya mau dipisah, sukun kasrah. Hijr. Yang keempat, ketika sukun, ya kasrah. Kalau mau dipisah. Khair. Enggak mesti kasrah, sukun sebelumnya ya. Sukun sebelumnya ya. Mau dia mad, mau dia lin sama. Khair. Misalnya. Dan yang kelima, yang terakhir, imalah. Udah, selesai. Majriha. Sisanya apa selain ini? Tebal. Sisanya tebal. Ini kaidah umum. Kaidah umum. Maka kita ulangi, huruf ro selalu dibaca tebal. Kecuali saat kasrah, karim. Saat sukun sebelumnya kasrah, Fir'aun. Saat sukun sebelumnya kasrah, hijr. Saat sukun sebelumnya ya, khair. Saat imalah, bismillahi majriha wa mursaha. Sisanya dibaca tebal aja semua nggak masalah. Walaupun para ulama beda pendapat. Ada beberapa tempat yang para ulama beda pendapat. Tapi kalau semuanya dibaca tebal saja tidak masalah. Karena kembali ke hukum asal. Yang beda pendapat bagaimana? Yang beda pendapat ada beberapa tempat. Yang berbeda pendapat ada beberapa tempat. Tapi sebelum ke sana kita pastikan dulu hafal nih. Sof. Ro seluruhnya tebal. Kecuali berapa? 5. Apa saja yang pertama? Contoh. Template aja contohnya. Karim. Harir. Rijal. Gitu ya. Yang kedua, sukun sebelumnya kasrah. Contoh. Kabir itu sebelumnya ya. Fir'aun. Yang ketiga, sukun sebelumnya kasrah. Contohnya Hijr, oke. Yang keempat, sukun sebelumnya ya. Yang tadi, kabir boleh. Yang kelima, imalah. Contoh imalah apa? Cuma satu dalam riwayat Hafs. Majreha. Sant. Barakallahu fiik. Baik. Sebelum kita masuk ke yang para ulama beda pendapat, maka di bagian tipis ini ada catatan tambahan. Di mana catatan tambahannya? Catatan tambahannya adalah yang pertama, ro kembali jadi tebal kalau kasrohnya, kalau dia sukun dan sebelumnya kasroh arid. Kalau ro sukun, sebelumnya kasrohnya itu palsu, bukan palsu sih. Ya bisa palsu lah bahasa Indonesia lah. Kasroh aridoh. Maka dia kembali jadi tebal ro-nya, kembali jadi tebal. Contohnya apa sih kasroh aridoh? Kasroh aridoh itu cirinya sebelum ro sukunnya ada hamzah wasol. Gampangnya begitu.
Bukan hamzah wasalnya kasroh aridoh itu, tapi kasroh yang berada sebelum roknya. Mau dia berada di hamzah wasalnya atau sebelum hamzah wasal. Contoh di hamzah wasalnya, irji'i. Hamzah wasalnya jadi kasroh. Pertanyaan, hamzah wasal ini aslinya kasroh atau bukan? Bukan. Makanya ketika dia dibaca kasroh namanya kasroh aridoh, kasroh yang bukan asli. Contoh lain, inir tabtum. Ini nun aslinya sukun. In ortabtum. Rabbir hamhuma. Ustaz, Rabbir hamhuma banyak kasroh dari aslinya. Ini ada ya yang dihilangkan. Ya-nya dalam keadaan sukun. Maka dia tetap masuknya kasroh aridoh. Rabbir hamhuma. Oleh karena itu, acuan pertama atau pengecualian pertama biar gampang. Maka ro sukun. Kalau sebelumnya hamzah wasal selalu dibaca tebal walaupun kasroh. Walaupun kasroh, irji'i ini rutabtum rabbir hamhuma. Baik, ini pengecualian yang pertama dalam bab ro tipis. Kok enggak irji'i? Karena ada hamzah wasal. Gampangnya begitu. Walaupun secara teori bukan hamzah wasalnya. Kalau secara teori kasroh aridohnya. Cuma gampangnya untuk ngasih penjelasan ke orang-orang hamzah wasal. Begitu. Jadi hamzah wasal ini gak jadi sebab sebetulnya. Yang jadi sebab itu si kasroh aridohnya. Ini yang pertama. Jadi kalau ada ro sukun, sebelumnya hamzah wasal, maka kembali dibaca tebal ke asal. Kenapa? Karena kalaupun sebelum ro ini ada harokat kasroh, dipastikan harokatnya aridoh atau palsu. Pasti itu. Kalau sebelumnya hamzah wasal. Begitu. Ini yang pertama. Yang kedua, ro kembali dibaca tebal kalau dia sukun sebelumnya kasroh asli. Terus setelahnya isti'la. Satu kata. Nah ini harus jeli. Isti'la satu kata. Kalau beda kata enggak? Isti'la satu kata. Contoh. Mirsad firqah. Tapi kalau fasbir sabra, dia dua kata. Maka ro-nya tipis. Begitu. Jadi hati-hati. Ro sukun, sebelumnya kasrah, setelahnya isti'la satu kata. Maka ini ro-nya kembali tebal lagi li ajli al-harf al-musta'liyah. Disebabkan keberadaan huruf isti'la. Baik, ini dua pengecualian dalam bab ro tarqiq. Dalam bab ro tarqiq, dua pengecualian dalam bab ro tarqiq. Yaitu yang pertama, ro sukun sebelumnya kasroh aridoh, cirinya hamzah wasal. Yang kedua, ro sukun sebelumnya kasroh asli, setelahnya isti'la pada satu kata yang sama. Maka dalam keadaan seperti ini, ro-nya kembali dibaca tebal, seperti kata mirsad tadi, atau misalnya firqah. Adapun pada kata fasbir sabra tidak jadi tebal. Kenapa tidak jadi tebal? Karena antara fasbir dengan sabra huruf sadnya beda kata. Tahu beda kata satu kata gimana, Ustaz? Belajar bahasa Arab. Tapi kalau di Quran gampang lihat ada spasinya apa enggak. Gitu ya. Baik, selesai pengecualian ro tarqiq. Bagian terakhir. Ro yang bisa wajhan, bisa dibaca dengan dua cara. Ro yang bisa dibaca dengan dua cara. Yang pertama, yang fenomenal, populer, dan disebut-sebut oleh para ulama, kata firqin saat wasal atau waqaf. Firqin beda pendapatnya saat wasal atau waqaf. Saat wasal. Adapun saat waqaf, maka para ulama sepakat saat wasal, firqin saat wasal, saat waqaf, apaan? Kata firqin saat waqaf, maka para ulama sepakat tebal atau tipis? Tebal. Kenapa tebal? Karena qafnya isti'la. Karena qafnya isti'la. Tadi kan rumusnya apa? Ro kembali tebal kalau ro-nya sukun, sebelumnya kasrah, setelahnya istilah pada satu kata. Firqa atau firqa. Tebal, firqa. Kenapa tadi ditebalkan? Karena qafnya
adalah huruf isti'la. Terus kenapa saat wasol para ulama beda pendapat? Li ajli al-kasr. Karena ada kasroh. Ada hubungan apa kasroh dengan perbedaan pendapat? Karena saat qaf kasroh dia tafkhimnya nisbi. Begitu. Karena saat kasroh dia tafkhim nisbi, maka jadi pertanyaan buat si qaf. Qaf, ente mau tebel apa enggak? Qaf, ro. Ro, ente mau tebel apa enggak? Emang kenapa? Qafnya enggak tebel loh. Gitu kan lo gitu. Ente tetap masih mau tebel. Qafnya udah enggak tebel-tebel amat. Firqin. Oh iya ya, ngapain saya jadi tebel lagi? Kan sebelum saya kasroh. Kata si ro. Walaupun sebelum ente kasroh, qaf tetaplah qaf huruf isti'la. Tapi kan qafnya enggak tebel. Tetap dia tebel walaupun enggak terlalu tebel. Maka di sini para ulama berbeda pendapat secara teori. Begitu. Akhirnya prakteknya pun berbeda pendapat. Secara riwayat bagaimana? Nah, secara riwayat dua-duanya diamalin masalahnya. Oleh karena itu dalam riwayat Hafs, Imam Asy-Syatibi berpendapat dan berkesimpulan dua-duanya sah. Mau kita baca firqin sah, mau kita baca firqin sah. Imam Ibnu Jazari juga menegaskan wal khulfu fi firqin likasrin yujad. Ini yang para ulama berbeda pendapat saat wasol. Baik, dipahami? Jadi firqin kalau waqaf para ulama sepakat tebal. Kalau wasol para ulama beda pendapat. Pertanyaannya, Ustaz, kalau lagi talaqi secara adab kita pengen baca dua-duanya nih. Mana yang duluan? Tebal atau tipis? Yang muqaddamnya. Oh ternyata beda pendapat juga para ulama. Yang muqaddamnya beda pendapat tapi Allah alam yang saya amalkan, yang muqaddamnya adalah tarqiq. Yang muqaddamnya adalah tarqiq. Firqin, bukan firqin. Begitu. Baik, ini poin pertama, kata firqin. Kedua, yang juga para ulama beda pendapat. Ini ketika wakaf. Ketika wakaf pada kata apa? Dua kata. Misr dan qitar. Misr dan qitar. Ini saat wakaf. Kalau saat wasol udah gampang karena ada harokatnya misra, qitrin, selesai. Atau ainal qitr, ainal qitri. Kan qitrin ya. Karena ada lam dia. Ainal qitri. Kasroh lah itunya. Misra tebal roknya, qitri tipis roknya. Saat wakaf gimana? Coba kita pakai kaidah umum saat wakaf. Mis berarti roknya tipis atau tebal? Secara kaidah tipis. Qitr secara kaidah juga tipis. Tapi ada pengecualian. Gara-gara apa? Gara-gara beratnya lisan mengucapkan huruf itbaq yang berada sebelum ro. Makanya Ibnu Jazari mengatakan ulama ini bilang begini, ulama itu bilang begitu. Apa kata Ibnu Jazari? Sebagian ulama mengatakan harus tipis semuanya. Kenapa? Karena kembali ke kaidah. Imam Abu Amr ya kalau nggak salah tipis semuanya. Saya lupa. Siapa? Abu Amr yang tipis semua kan? Betul, Abu Amr tipis semua. Kemudian ulama yang lain siapa? Ibnu Syuraih berpendapat tebal semua. Jadi ada dua pendapat nih. Kata Imam Abu Amr Adani tipis semua, kata Ibnu Syuraih tebal semua. Ibnu Jazari ijtihad baru. Kata Imam Ibnu Jazari, adapun pilihan saya, kata Ibnu Jazari, yang misr saat wakaf ditebalkan, ikut Ibnu Syuraih. Yang qitr saat wakaf ditipiskan, ikut Abu Amr Ad-Dani. Apa alasan beliau? Kembali ke asal wasolnya. Kembali ke harokatnya. Kalau yang dibalik ada nggak, Sat? Ini misr tipis, qitr tebal. Nah itu saya belum tahu. Belum tahu ya. Jadi pendapatnya Imam Abu Amr Ad-Dani tipis semua. Ibnu Syuraih tebal semua. Ibnul Jazari misr tebal, qitr tipis. Jadi antum punya 3 pilihan. Mau ikut Abu Amr, tipis semua.
Mau ikut Ibnu Syurai, tebal semua. Mau ikut Ibnu Jazari, misr tebal, qitar tipis. Ustadz boleh gak ijtihad sendiri? Misr saya pengennya tipis, qitar saya pengen tebal. Nah itu saya belum berani bilang membolehkan. Ya, apa alasannya? Ibnu Jazari tadi bilang alasannya adalah harokat. Nah, antum alasannya apa? Kemudahan aja, Ustaz. Kalau kemudahan sih, ya mendingan ditebelin atau ditipiskan dua-duanya aja. Yang pengen mudah itu kalau saya wallahualam ya, lebih mudah itu ditebalkan dua-duanya. Misr, qitar, itu udah lebih mudah. Mungkin antum bisa merasakan hal yang beda. Kalau ditipiskan dua-duanya justru saya berat. Jadi saya madhabnya Ibnu Syuraih berarti. Saya lebih mudah untuk menebalkan keduanya. Misr, qitar. Baik. Ini adalah dua kata yang para ulama berbeda pendapat ketika waqaf. Kalau yang firqin ketika wasal. Masih ada nggak, Ustaz? Yang para ulama berbeda pendapat ketika waqaf. Ada kata asr dan yasr kalau yang disebutkan dalam an-nashr, ya. Yang ketiga kata asr dan yasr. Betul ya, asr dan yasr saja ya. Kalau yang lain tambahan ya. Asr dan yasr. Kenapa? Karena aslinya ada ya, asri dan yasri. Apakah di sini asr tebal atau yasr tebal? Pilihan Ibnu Jazari? Hah? Pilihan Ibnu Jazari dua-duanya apa? Sama Ibnu Jazari pilihannya. Tipis pilihan Ibnu Jazari. Karena menunjukkan adanya ya. Ya. Ibnu Jazari menunjukkan adanya ya. Pilihan Ibnu Jazari tipis pada kata asr dan yasr. Pilihan Ibnu Jazari tipis pada kata, itu ikhtiarnya Ibnu Jazari ya. Ikhtiar Ibnu Jazari. Jadi ikhtiar Ibnu Jazari tipis. Beliau mengatakan aula, lebih utama membaca tipis pada asr dan yasr. Tapi sebagian ulama mengatakan tebal, asr, yasr. Begitu. Ya. Seperti itu. Apakah ada kata yang lain? Kalau di kitab An-Nashr sih nggak ada. Kalau di kitab An-Nashr nggak ada. Udah dicari kan waktu itu nggak ada kan nuzur itu? Nggak ada. Cuma sebagian ulama menambahkan kata apa? Nuzur. Nuzur. Kemudian kata al-jawar. Kemudian kata al-fajr, cuma al-fajr nggak perlu lah. Dua aja, nuzur sama al-jawar. Nah, nuzur sama al-jawar ada yang hukumnya disamakan dengan asr dan yasr karena sama-sama ada ya-nya di belakang. Nuzuri al-jawari. Begitu. Cuma kalau di An-Nashr nggak ada. Kalau di An-Nashr nggak ada. Ini pendapat ulama sebagian setelah zamannya Imam Ibnu Jazari. Jadi kalau misalnya ngikutin pendapatnya Ibnu Jazari, ya hanya kata firqah, kata firqin, misr dan qitar, serta asr yasr aja. Itu yang para ulama berbeda pendapat. Cuma kalau nuzuri al-jawari ini belum bisa terlacak nih. Siapa ulama zaman dulu yang berbeda pendapatnya? Atau bisa kita katakan ini ya pendapat mukharraj ya. Pendapat yang dianalogikan dari keadaan yang sama. Kias, naam. Karena sama-sama ada ya yang dibuang. Makanya kalau Syekh Suwaid nuzur tebal, al-jawar tebal. Bahkan kalau Syekh Suwaid itu asr dan yasr pun tebal pilihannya. Asr dan yasr itu pilihan tebal beliau. Mengutamakannya tebal. Kalau Ibnu Jazari kan mengutamakannya tipis. Ya. Wal laili idza yasr. Wal laili idza yasr. Kalau talaki gimana, Ustaz? Ikuti guru saja karena dua-duanya sah. Demikian bab ra. Khair. Wal fajr kata Ibnu Jazari ada sebagian ulama yang baca tipis. Cuma Ibnu Jazari menolak, enggak setuju. Wal fajr itu tebal. Seperti itu, wallahu a'lam. Demikian persoalan huruf ra. Ada yang tanyakan, dipersilakan. Ibnu Jazari tipis, yang tebal Syekh bin Suwaid misalnya. Syekh bin Suwaid tebal. Dalam praktek beliau tebal. Asr, yasr.
Ada yang ditanyakan? Dipersilakan. Kalau tidak ada kita istirahat terlebih dahulu ya. Cukup. Walhamdulillahirabbil alamin, selesai bab tafkhim tarqiq. Ba'da rahah setengah jam ke depan insyaallah kita lanjutkan persoalan berikutnya di bait berikutnya dalam kitab Hidayatus Sibyan, yaitu persoalan qalqalah. Fanaktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan walhamdulillahirabbil alamin. Apa?